Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, perkenalkan nama saya Gresensiana Piut, NPM 21220030. Perkenalkan, nama saya Maria Virgilia Seran, NPM 22220122. Perkenalkan, nama lengkap saya Ariana Ridi, NPM 21220042. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Esteneo, NPM 22210148. Baik, langsung saja materinya terkait teori feminisme Natschi Fraser. Perkembangan teori feminisme sebagai gerakan intelektual dan sosial telah mengalami transformasi besar sepanjang abad ke-20 hingga era kontemporer. Feminisme tidak lagi dipahami sebatas perjuangan untuk memperoleh kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai upaya kritis untuk membongkar struktur sosial, ekonomi, dan politik yang menyelenggarakan ketidakadilan dalam berbagai bentuknya. Dalam konteks inilah, pemikiran Natschi Fraser muncul sebagai salah satu kontribusi penting dalam memperluas paradigma feminisme kritis menuju arah yang lebih interdisipliner dan transformatif. Natschi Fraser dikenal sebagai seorang filsuf dan teoretikus sosial yang memadukan pendekatan feminisme, teori kritis, serta pemikiran ekonomi politik yang mayoriti bahwa pentingnya gender tidak dapat dipahami hanya melalui isu pengakuan identitas sementara, tapi juga harus dikaitkan dengan personal, redistribusi ekonomi, dan representasi. Melalui konsep yang mencangkup, Fraser menawarkan kerangka keadilan sosial yang lebih komprehensif, menekankan perlunya keseimbangan antara aspek material, simbolik, dan politik. Fraser 2008. Pemikiran Fraser menjadi sangat relevan di tengah arus globalisasi dan neoliberalisme yang menurutnya telah mengubah arah perjuangan feminisme. Ia menilai bahwa sebagai feminisme modern telah terjebak dalam kerangka neoliberalisme dengan mengedepankan kemandirian ekonomi individu perempuan, namun justru mengembalikan dinamis struktural dan ketimpangan. Akibatnya, feminisme beresiko menjadi alat legitimasi sistem ekonomi yang menindas kelas pekerja perempuan miskin. Fraser 2013. Selain itu, Natschi Fraser menekankan pentingnya keadilan sebagai untuk yakni kondisi di mana semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa mengalami subordinasi ekonomi, kultural, atau politik. Dengan pendekatan ini, feminisme menurut Fraser tidak hanya berfokus pada isu perempuan sebagai kelompok terjadi, tetapi juga memperluas perjuangan ke seluruh kelompok sosial yang termarginalkan. Latar belakang pemikiran Fraser menggambarkan upaya serius untuk menggabungkan idealisme feminisme dengan kritik sosial yang lebih luas terhadap sistem kapitalisme dan ketidakadilan global. Oleh karena itu, kajian ini terhadap teori-teori Natschi Fraser menjadi sangat penting untuk memahami arah baru feminisme yang lebih sensitif terhadap aspek ekonomi dan politik global, serta maupun menjawab tantangan keadilan di abad ke-21. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini dijabarkan sebagai berikut. 1. Bagaimana profil dan latar belakang kehidupan pribadi Natschi Fraser sebagai tokoh feminisme kontemporer. 2.
bagaimana kondisi historis dan sosial yang mempengaruhi bentuknya pemikiran Najib Razak. 3. Teori filsafat sosial atau politik apa yang mempengaruhi pandangan Razak. 4. Bagaimana inti teori feminisme dan keadilan sosial yang dikemukakan oleh Najib Razak. Yang berikut profil dan latar belakang kehidupan Najib Razak. Najib Razak merupakan salah satu pemikir feminis dan filsuf sosial paling berpengaruh pada era kontemporer. Ia lahir pada tanggal 20 Mei 1947 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Sejak muda, Fraser dikenal memiliki ketertarikan mendalam terhadap isu-isu sosial, keadilan, dan filsafat politik. Ia menempuh pendidikan tinggi di State University of New York, di mana ia menyelesaikan studi sarjana dan doktoralnya dalam bidang filsafat. Semasa kuliah, Fraser banyak terlibat dalam kegiatan intelektual dan aktivisme sosial, terutama yang berkaitan dengan gerakan hak-hak sipil, anti-perang Vietnam, dan emansipasi perempuan di Amerika Serikat. Latar belakang akademiknya sangat mempengaruhi cara berpikir kritis Fraser. Ia tumbuh dalam tradisi teori kritis yang berkembang dari masa Frankfurt yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jürgen Habermas, Theodor Adorno, dan Max Horkheimer. Namun, berbeda dengan para pendahulunya, Fraser tidak sekedar menerima teori kritis secara utuh. Ia berusaha memperluasnya dengan memasukkan perspektif feminisme, sehingga teori sosial kritis menjadi lebih inklusif terhadap pengalaman perempuan dan kelompok marginal lainnya. Yang berikut kondisi historis dan sosial yang mempengaruhi pemikiran Najib Razak. Pemikiran Najib Razak tidak lahir dalam ruangan hampa, melainkan berkembang dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks pada paruh kedua abad ke-20. Ia tumbuh dan berkarya di tengah situasi sosial Amerika Serikat yang ditandai oleh perubahan sebesar munculnya gerakan hak-hak sipil, gerakan anti-perang Vietnam, dan kebangkitan gelombang kedua feminisme. Periode ini sangat mempengaruhi arah pemikiran Fraser, khususnya dalam melihat keterkaitan antara struktur kekuasaan, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan gender. Selain faktor politik, perkembangan ekonomi global pada masa tersebut juga turut membentuk kerangka berpikir Fraser. Transisi dari kapitalisme industri ke kapitalisme neoliberal membawa konsekuensi luas terhadap relasi sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, Fraser mengamati bagaimana ide pemberdayaan perempuan mulai digunakan oleh sistem neoliberal sebagai strategi legitimasi ekonomi pasar. Baginya, feminisme yang sebelumnya bersifat emansipatoris mulai dimanfaatkan oleh kekuatan kapitalis untuk mendukung nilai-nilai individualisme dan kompetisi ekonomi. Lanjut, teori filsafat sosial dan politik yang mempengaruhi pemikiran Najib Razak. Pemikiran Fraser tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai tradisi intelektual besar yang berkembang pada abad ke-20, terutama teori kritis dari marja Frankfurt, pemikiran filsafat politik kontemporer, dan gagasan feminisme yang memadukan ketiga tradisi ini untuk membangun suatu model analisis sosial yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif yakni bertujuan menciptakan perubahan sosial menuju keadilan. Salah satu fondasi utama dalam pemikiran Fraser adalah teori kritis yang dikembangkan oleh para pemikir marja seperti konsep tindakan komunikatif
yang menekankan pentingnya rasionalitas ideologis dalam membangun masyarakat yang adil. Namun, Fraser menilai bahwa teori Habermas terlalu mengadakan kondisi kesetaraan ideal yang tidak sepenuhnya tercermin dalam realitas sosial. Oleh karena itu, ia mengembangkan kritik terhadap Habermas melalui konsep yaitu ruang publik alternatif bagi kelompok yang termarginalkan agar dapat menyuarakan pengalaman dan pandangannya secara setara. Selain teori kritis, pemikir Fraser juga banyak dipengaruhi oleh filsafat politik modern, terutama teori keadilan dari John Rawls dan pendekatan redistribusi dari Karl Marx. Mengambil inspirasi tentang pentingnya keadilan distributif, tetapi ia menganggap model Rawls terlalu fokus pada distribusi ekonomi dan mengabaikan dimensi kultural serta politik dari ketidakadilan. Sementara itu, dari Karl Marx, Fraser mengembangkan analisis struktural mengenai ketimpangan ekonomi dan eksploitasi kapitalis. Ia berpendapat bahwa kapitalisme modern tidak hanya menindas melalui relasi produksi, tetapi juga melalui mengabaikan kerja-kerja produktif yang banyak dilakukan oleh perempuan. Fraser juga menerima pengaruh dari feminis, meskipun pada saat yang sama ia mengkritis pendekatan mereka, menyoroti konstruksi sosial terhadap identitas gender, sementara menekankan keadilan sebagai tanggung jawab kolektif. Fraser mengakui pentingnya gagasan mereka, tetapi ia menilai bahwa teori feminisme yang telah menekankan identitas cenderung mengabaikan aspek material dari ketimpangan sosial. Deskripsi mendalam tentang inti teori Nancy Fraser. Pemikiran Nancy Fraser berpusat pada gagasannya tentang keadilan sosial multidimensional yang ia rumuskan melalui 3 konsep utama, yaitu dimensi redistribusi, kedua dimensi pengakuan, ketiga dimensi representasi. Lanjut bab 3 penutup. Kesimpulan, pemikiran Nancy Fraser menempati posisi penting dalam sejarah perkembangan teori feminisme kontemporer. Melalui kerangka 3 dimensi keadilan, retribution, reconstruction, dan representation, Fraser melakukan pendekatan menyeluruh untuk memahami sumber-sumber ketidakadilan sosial yang dialami oleh perempuan dan kelompok termarginalkan. Ia menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya bersumber dari aspek ekonomi, tapi juga dari ketidaksetaraan kultural dan eksklusi politik. Dalam teori Fraser, keadilan sosial sejati hanya dapat dicapai melalui kesetaraan partisipatif, yaitu ketika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan hambatan ekonomi, budaya, atau politik. Pendekatan ini memperluas cakupan feminisme yang sebelumnya cenderung berbagi antara orientasi ekonomi dan kultural menjadi salah satu kerangka analisis yang saling melengkapi. Selain itu, Fraser secara kritis menyoroti dampak neoliberalisme terhadap gerakan feminisme. Ia menegaskan bahwa feminisme tidak boleh terjebak dalam agenda kapitalisme yang hanya menekankan kebebasan individu tanpa memperhatikan keadilan struktural. Model kritik ini, Fraser berhasil mengembalikan feminisme ke akar perjuangan sosialnya, yakni sebagai gerakan emansipatoris yang menentang segala bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun politik. Dalam konteks globalisasi, teori Nancy Fraser menjadi semakin relevan karena mampu menjawab tentang ketidakadilan yang melampaui batas-batas negara. Konsep representation yang dikembangkan memperluas pemahaman tentang demokrasi dan keterwakilan politik di tingkat transnasional. Dengan demikian, pemikiran Fraser tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi studi feminisme, tapi juga menawarkan
arah praktik bagi pembangunan masyarakat yang lebih adil dan setara. Baik, inilah hasil presentasi kami. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Dengan pertanyaan, jika Nancy Fraser menekankan perlunya mengatasi hierarki struktural dalam kapitalisme yang memaksimalkan kerja produktif dan reproduktif, mengapa ia mengkritik feminisme yang terlalu fokus pada perbedaan gender dan budaya? Bukankah itu bagian dari mengakui spesifitas gender yang didukung? Jawabannya, menurut Nancy Fraser, kritiknya terhadap feminisme yang terlalu berfokus pada perbedaan gender dan budaya bukanlah penolakan atas spesifitas gender, melainkan kritik terhadap ketidakseimbangan fokus dalam proyek feminisme itu sendiri. Intinya, Fraser mendukung pengakuan atas perbedaan gender tetapi menolak jika pengakuan itu menggantikan perjuangan ekonomi struktural. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, apakah pandangan Fraser tentang keadilan sebagai party of participation berarti bahwa semua kelompok harus memiliki partisipasi yang sama tanpa mempertimbangkan pengalaman marginal mereka? Jawabannya, tidak. Bagi Nancy Fraser, konsep keadilan sebagai party of participation tidak berarti semua kelompok diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan pengalaman marginal mereka. Justru sebaliknya, Fraser menegaskan bahwa partisipasi yang setara hanya bisa tercapai jika hambatan struktural yang dihadapi kelompok marginal diperhitungkan dan diatasi. Yang ketiga, Nancy Fraser sangat kritis terhadap feminisme neoliberal yang hanya mengedepankan meritokrasi, tapi bagaimana ia memposisikan dirinya terhadap gagasan meritokrasi sebagai alat mencapai kesetaraan dalam konteks sosial modern? Jawaban, Nancy Fraser tidak menolak meritokrasi sepenuhnya, tetapi ia sangat skeptis terhadap meritokrasi sebagai alat utama untuk mencapai kesetaraan sosial. Fraser tidak menolak meritokrasi sepenuhnya, tetapi menganggapnya bermasalah karena mengabaikan ketimpangan struktural. Baginya, meritokrasi hanya adil jika semua orang sudah memiliki kondisi awal yang setara, yang hanya bisa dicapai lewat redistribusi dan pengakuannya. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana Nancy Fraser menjawab dilema antara kebutuhan feminis akan redistribusi ekonomi yang meniadakan perbedaan gender dan kebutuhan akan pengakuan identitas gender yang menguatkan spesifitas tersebut? Apakah ini bukti kontradiksi internal dalam teori feminisme? Jawabannya, Nancy Fraser tidak melihat dilema ini sebagai kontradiksi, melainkan sebagai ketegangan yang harus dikelola secara produktif dalam perjuangan feminis. Baginya, ini bukan catatan teori, tetapi justru ini kekuatan pemikirannya. Baik, inilah hasil jawaban kami. Sekian dan terima kasih.